Konflik meluas. Israel terang-terangan tantang perang TNI secara terbuka. אנחנו נפסיק את המלחמה. אז אני מבקש להבהיר, אנחנו במלחמה ונמשיך במלחמה. נמשיך במלחמה עד שנשיג את כל היעדים שלנו, ולהבטיח שבעזה לא יהיה שום גורם שמאיים על ישראל. Simak ulasan saya berikut dan tolong subscribe channel ini agar kalian tetap tahu informasi update dari kami. Ketegangan yang selama ini terpendam akhirnya meledak ke permukaan. Dalam sebuah pidato yang disiarkan secara langsung dari Tel Aviv, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara terang-terangan menyatakan bahwa negaranya siap berperang melawan Tentara Nasional Indonesia, TNI. Dunia pun terkejut. Sebuah konflik regional kini berada di ambang menjadi perang internasional berskala penuh. Pidato Perdana Menteri Netanyahu mengandung nada yang tidak bisa ditafsirkan lain kecuali tantangan perang langsung. Dengan wajah tegang dan suara yang tegas, ia berkata, "Kami tidak akan membiarkan pasukan asing, termasuk TNI, mengatur bagaimana kami menjaga keamanan wilayah kami. Jika Indonesia mencari konfrontasi, maka biarkan dunia tahu. Israel siap berperang." Pidato ini datang hanya 3 hari setelah TNI berhasil melumpuhkan konvoi pasukan gabungan Israel-Australia di perbatasan Gaza, serangan yang disebut Indonesia sebagai Operasi Penegakan Zona Damai. Namun, di mata Israel, tindakan TNI dianggap sebagai agresi militer yang mengancam kedaulatan mereka. Presiden Prabowo Subianto, yang tengah memantau langsung operasi TNI dari Jakarta, segera menggelar konferensi pers luar biasa. Dalam pernyataannya, ia menyebut sikap Israel sebagai provokasi brutal yang bisa mengacaukan tatanan keamanan kawasan dan internasional. TNI hadir di Gaza untuk misi perdamaian, bukan untuk berperang. Tapi jika Israel menginginkan konfrontasi terbuka, kami siap mempertahankan kehormatan bangsa dan membela kemanusiaan dengan segala kekuatan yang kami miliki. Prabowo juga mengeluarkan instruksi kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto untuk meningkatkan kesiagaan tempur dan memperluas kekuatan militer di wilayah Gaza Timur. Dalam laporan intelijen terbaru yang diterima TNI, diketahui bahwa Israel tengah mempersiapkan skenario serangan balasan udara besar-besaran terhadap pos-pos TNI di Gaza dan Sinai. Beberapa rudal balistik Jericho, 3 dilaporkan mulai dimobilisasi ke pangkalan-pangkalan strategis, memunculkan kekhawatiran akan kemungkinan penggunaan kekuatan militer berskala besar, termasuk senjata strategis. Namun, Indonesia tidak tinggal diam. Sistem pertahanan udara dan rudal anti-udara Bavar 373 buatan Iran yang dioperasikan oleh personel TNI, kini dipasang di sekitar jalur Gaza dan perbatasan Mesir. Merespons ancaman ini, TNI resmi mengaktifkan Operasi Garuda Palestina, operasi defensif aktif yang bertujuan melindungi warga sipil Palestina dan pos-pos TNI dari agresi militer Israel. Operasi ini melibatkan unit siber, drone tempur, dan pasukan infiltrasi untuk mencegah sabotase Israel. Kopassus dan pasukan Katak dikabarkan telah bergerak mendekati wilayah pelabuhan Ashdod dan Eilat dalam misi pengintaian dan penyabotan sistem logistik militer Israel. Di lapangan, suasana kian panas. Ledakan sporadis terdengar hampir setiap malam di dekat pos militer TNI. Tank-tank Merkava Israel terlihat bermanuver di sekitar pagar perbatasan, sementara sniper TNI bersiaga penuh di sektor timur Gaza. Wartawan asing yang melaporkan dari lokasi menggambarkan situasi sebagai pra-perang yang menegangkan. Beberapa bahkan menyebut bahwa ini adalah momen paling genting sejak Perang 6 Hari 1967. Krisis ini bermula dari eskalasi terus-menerus di jalur Gaza. Setelah tragedi serangan bom tempel terhadap pos TNI oleh pasukan gabungan Israel-Amerika, TNI merespons dengan kekuatan penuh. Operasi Benteng Langit melumpuhkan 6 pos militer IDF di Khan Yunis dan Rafah dalam waktu kurang dari 12 jam. Pasukan elit Kopassus dan Marinir menyerbu wilayah-wilayah yang dikuasai IDF dengan kecepatan dan ketepatan mematikan. Dunia terkesiap, tak ada yang mengira Indonesia akan bergerak secepat dan seberani itu. Namun Israel merasa terhina. Israel menganggap tindakan TNI sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan keamanan nasional Yahudi dan mulai membangun narasi bahwa Indonesia adalah agresor. Pernyataan resmi Tel Aviv menyebut, pasukan Indonesia bukan lagi penjaga perdamaian. Mereka kini telah menjadi bagian dari konflik. Pernyataan itu menjadi bahan bakar yang menyulut percikan api menjadi kobaran besar.
Pada tanggal 23 Mei 2025, pukul 20.00 waktu Israel, pidato langsung dari Perdana Menteri Ya'alon disiarkan ke seluruh dunia. Dengan bendera biru putih Israel berkibar di belakangnya, ia menyampaikan tantangan langsung kepada Indonesia. Kami tidak akan membiarkan negara dengan populasi 270 juta orang bersembunyi di balik topeng misi damai, menginjak harga diri dan keamanan bangsa Yahudi. Jika Indonesia ingin perang terbuka, maka kami menyambut mereka di darat, laut, maupun udara. Pidato itu disambut sorak-sorai di parlemen Israel, namun juga kecaman keras dari berbagai negara Timur Tengah dan Asia Tenggara. Di Jakarta, Presiden Prabowo langsung memanggil rapat darurat Dewan Keamanan Nasional. Laporan dari medan perang menunjukkan peningkatan besar aktivitas militer IDF di sekitar Gaza. Tank-tank Merkava 4 mulai menggempur wilayah selatan Rafah, sementara pesawat F-35 Israel terbang rendah di atas langit Khan Yunis. Beberapa pos TNI sempat terkena serangan rudal jarak menengah, namun berhasil dihalau sistem pertahanan udara Indonesia. Di sisi lain, TNI melakukan sabotase terencana ke dalam wilayah Israel. Unit infiltrasi Kopassus berhasil menanam ranjau di jalur pasokan logistik IDF dekat Negev, menyebabkan ledakan besar yang menewaskan 17 tentara Israel dan menghancurkan 3 kendaraan lapis baja. Konflik ini sudah bukan sekadar antara Indonesia dan Israel. Dengan kekuatan militer global bergerak di belakang masing-masing pihak, analis strategi mulai menyebutnya sebagai perang dunia skala terbatas. Dalam sebuah bocoran intelijen dari Iran, disebutkan bahwa jika Israel mengaktifkan senjata nuklir taktis, maka Iran akan membalas dengan serangan rudal balistik ke pusat industri militer Israel. Dan Indonesia akan membuka operasi di Laut Tengah dengan drone bunuh diri secara massal. Senat Alisela menggelar voting darurat untuk menyetujui pengiriman 5.000 marinir ke Israel. Sementara itu, Presiden Prabowo secara langsung menandatangani Perintah Darurat Militer Luar Negeri Tingkat 1. Semua pasukan TNI yang bertugas di luar negeri boleh melaksanakan serangan preemptif jika ada ancaman nyata terhadap misi kemanusiaan Indonesia. Dari medan pasir Gaza hingga Laut Biru Mediterania, bendera merah putih kini berdiri gagah bukan hanya sebagai simbol negara, tetapi sebagai panji perlawanan terhadap tirani. Israel mungkin memiliki teknologi, Amerika mungkin memiliki kekuatan udara, tapi Indonesia memiliki tekad, keberanian, dan sejarah panjang perlawanan terhadap penjajahan. Perang ini belum berakhir, tapi satu hal jelas, Garuda telah bangkit, dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, Gaza bukan sekadar zona perang. Ia menjadi altar pengorbanan di mana 8 prajurit TNI gugur dalam serangan brutal bom magnetik yang dipasang di kendaraan logistik mereka. Ledakan terjadi hanya beberapa meter dari markas misi perdamaian PBB, namun tak ada satupun yang bertanggung jawab, kecuali satu, Israel Defense Forces, IDF.